Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Simeti Garanta, saya dari kelas C2. Di sini saya akan membahas tentang modul yang ketujuh, yaitu operator aritmatika dan rasional. Selamat menyaksikan. Dalam modul ini kita akan mempelajari yang pertama, memahami konsep operator aritmatika dalam pemrograman. Yang kedua, menggunakan operator relasional untuk membandingkan nilai dalam satu ekspresi. Yang ketiga, menganalisis dan menerapkan operator dasar dalam skrip pemrograman. Yang keempat, menggunakan operator dalam berbagai kasus perhitungan dan logika. Yang kelima, mengembangkan pemahaman tentang cara kerja operator dalam lingkungan dan Excel. Percobaan 1 ini terdapat tabel operator aritmatika. Operator tambah itu penjumlahan, minus itu pengurangan, kurang itu pengurangan, bintang itu perkalian, garis miring atau slash itu pembagian, persen itu modulus atau sisa pembagian. Terus sama dengan itu menempatkan nilai di sisi kanan ke variabel di sisi kiri. Kalau 2 sama dengannya itu membandingkan dua nilai yang sama. Kalau tanda seru sama dengan itu membandingkan dua nilai yang tidak sama. Di sini ada 3 cara digunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu sebelum itu tulis saja. Pada perintah pertama kita menggunakan build inlet. Kita ketik pagar tanda seru slice bin slice plus. Ini adalah sibak yang menunjukkan skrip bus. Variabel A ini di dalamnya terdapat nilai 15, enter. Variabel B sama dengan yang mempunyai nilai 7 di dalamnya, enter. Kita akan memakai let itu let jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B. Kita akan menampilkan hasilnya itu adalah Eko tanda petik 2 hasil penjumlahan A tambah A ditambah B sama dengan variabel, kita akan memanggil variabel jumlah. Jangan lupa tanda petik 2, enter. Jadi hasil penjumlahannya itu A tambah B sama dengan itu 15 tambah 7 sama dengan 22. Tagging let kurang sama dengan variabel A kurang variabel B sama dengan, kita akan menampilkan hasilnya itu Eko tanda petik 2 hasil pengurangan A kurang B sama dengan, kita akan sama seperti di variabel A di atas, kita akan memanggil variabel kurang tanda petik 2, enter. Ini jadi hasil pengurangan itu variabel A dikurang B
B sama dengan 8. Jadi variabel A itu artinya 15 dikurang 7 sama dengan 8. Let kali sama dengan variabel A dikali dengan variabel B. Enter. Kita mau melihat hasilnya juga, yaitu kita pakai Eko petik 2 hasil perkalian A dikali B sama dengan, kita tinggal menggunakan variabel kali tanda petik 2, enter. Jadi hasil perkalian A dikali B sama dengan 115, artinya 15 dikali 7 sama dengan 105. Enter. Kita masuk ke cara kedua, itu menggunakan perintah eksternal expert atau AWK. Let bagi sama dengan variabel A, variabel B. Kalau kita mau lihat hasilnya menggunakan itu sama J Eko hasil pembagian A bagi B sama dengan, kita panggil variabel bagi. Jadi hasilnya A dibagi B sama dengan 15 dibagi 7 itu menghasilkan 2. Let modul sama dengan variabel A B variabel B. Enter. Kita mencetak hasilnya sama dengan Eko hasil modulus A variabel A dan variabel B sama dengan variabel modul, tanda petik, enter. Jadi hasil modulusnya adalah A modulus B sama dengan 1. Kita akan masuk dalam percobaan kedua, itu operator relasional. Nomor operator ini percobaan kedua itu operator relasional. Kita lihat ada tabel operator relasional ada 6. Jadi kita tidak perlu menginput lagi ini karena kita sudah menginput ya sini. Jadi kita langsung saja masuk di perbandingannya. Itu if fungsiku variabel A G variabel B, artinya ini itu adalah apakah variabel A dan variabel B, A memeriksa apakah kedua operator sama. Enter. Stand. Jika pernyataan if itu benar, dia akan mengeksekusinya. Kita enter. Eko variabel A variabel B titik 2 sama dengan A sama dengan B tanda petik 2.
ini tuh artinya dia akan mencetak ke layar bahwa variabel A itu sama dengan variabel B. Enter. Else. Jika kondisi pernyataan if bernilai salah atau variabel A tidak sama dengan variabel B akan dieksekusi. Enter. Echo variabel A bagi variabel B 2 A tidak sama dengan B. Ketik 2 artinya dia akan mencetak ke layar bahwa variabel A itu tidak sama dengan variabel B. Enter. Fi atau finish artinya dia ini menandai akhir dari pernyataan Fi ini. Enter. Itu jadi kita masuk dalam percobaan ketiga, conditional statement. Conditional statement ini digunakan untuk memungkinkan program dapat membentuk keputusan yang benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Ada dua jenis conditional statement dalam Unix yaitu if else dan case exchange. Pertama itu untuk kondisi if else. Sintaknya kita tidak perlu menulis ini, langsung mengetikkan perintah pagar seru slice bin slice bus. Enter. Variabel A itu memiliki nilai 15 dan variabel B itu memiliki nilai 7. If variabel A membandingkan dengan variabel B jadi dia membandingkan variabel A dengan variabel B. Then if benar atau variabel A lebih besar dari variabel B akan dieksekusi. Enter. Echo variabel A lebih besar dari variabel B 2, dia akan menampilkan variabel A lebih besar dari variabel B. Elif variabel A lebih kecil dari variabel B. Enter. Dan ini jika benar variabel echo variabel A lebih kecil dari variabel B. Enter. Echo tidak ada kondisi yang memenuhi, artinya else ini dia akan dijalankan apabila tidak ada kondisi yang memenuhi. Kita enter.
FI atau artinya sama dengan finals. Ini itu adalah penutup dari if. Kita enter. Jadi A lebih besar dari B. Kita masuk untuk kondisi yang kedua, itu case HSLC. Sintaknya kita langsung ketik perintahnya, pagar garis tanda seru slice bin slice bus. Enter. Terus echo n petik 2 apa makanan yang kamu sukai, tanda tanya. Artinya dia akan mencetak teks apa makanan yang kamu sukai tanpa baris baru. Ini makanan. Titik pentol artinya pentol ini merupakan blok pertama, jadi nilai makanan sama dengan pentol, jadi dia akan menjalankan blok kode di bawahnya akan menjalankannya. Enter. Echo pentol raja depan waduk the best. Tanda seru artinya akan mencetak pesan dengan pentol. Dia akan mencetak pesan jika nama pengguna adalah pentol. Enter. Titik 2 titik koma ini artinya dia menandai akhir dari pola pentol ini. Enter. Pisang artinya pisang ini adalah pola kedua. Enter. Kita akan echo Pocky rasa pisang enak banget artinya akan mencetak Pocky rasa pisang enak banget. Lanjut. Titik 2 ini artinya dia yang mengakhiri pola ini. Indomie artinya ini adalah pola kedua dari case ini. Dan to echo Indomie telur punch artinya perintah ini akan mencetak layar Indomie telur punch enter. Titik ini artinya mengakhiri pola ini. Enter. Bintang tutup pagar artinya
ini akan menangkap semua input yang tidak cocok dengan Poki ini atau Indomie. Enter. Echo kurung makanan yang kamu suka nggak enak, hehehe. Ini dia mencetak ke layar makanan yang kamu sukai nggak enak, hehehe. Dia akan mencetak jika tidak cocok dengan Poki atau Indomie, input Poki atau Indomie. Kita enter. Artinya dia titik koma ini artinya mengakhiri kode dari pola word chart ini. Enter. saja artinya menandai akhir dari struktur case kita. Enter. Makanan yang kamu sukai nggak enak, hehehe. Kita akan masuk ke dalam modul ke-8, loop atau perulangan. Pada materi ini kita akan mempelajari yang pertama, memahami konsep perulangan atau loop dalam pemrograman Bash, menggunakan perulangan for, while, dan until dalam berbagai kasus pemrograman. Yang ketiga ada menganalisis dan menerapkan loop dalam skrip Bash untuk mengotomatiskan tugas berulang. Yang keempat, menggunakan perulangan bersama operator aritmatika dan rasional dalam skrip pemrograman. Yang kelima, mengembangkan pemahaman tentang cara kerja loop dalam lingkungan Linuxel. Loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali. Ada beberapa macam shell loops. Kita akan masuk dalam percobaan pertama, yaitu while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi tertentu. While digunakan jika kita ingin memanipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Ada contoh sintaknya. While kondisi, do, perintah, dan don't. Semua itu sebelum kita mengetikkan perintah, kita masuk di terminal. Kita clear saja ini. Enter. Kita akan mengetik pagar tanda seru /bin /bash. Bash ini dia mempunyai nama keren, yaitu Sybak. Dia yang memberitahukan kepada sistem operasi untuk menjalankan skrip ini. Kita enter. Variabel A sama dengan 0. Jadi kita harus mengetahui bahwa ini 0 bukan kosong, karena kalau kosong itu otomatis dia tidak mempunyai nilai, sedangkan kalau 0 kemungkinan ada. Kita enter. While siku variabel A kurang dari 10. Jadi sebelum variabel A kurang dari 10, sebelum variabel A kurang dari 10, kita enter. Lakukan tampilan variabel A. Enter. Ekspresi variabel A itu sama dengan buka kurung 2 kali A ditambah dengan 2 tutup kurung 2 kali. Jadi artinya ini variabel A akan selalu bertambah 2 apabila sebelum dia kurang dari 10. Jadi akan tertambah 2. Enter. Don ini dia untuk mengakhiri kode blok ini. 2 apakah kurang dari 10, apabila dia kurang dari 10 akan tambah lagi 2 dan seterusnya. Kita masuk dalam percobaan yang kedua, itu ya for loop. For loop digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Kita
kita ketikkan perintah pagar tanda seru. Kita mengetikkan, kenapa nggak bisa ya? Kita pagar tanda seru /bin /bus, kita enter for 6 in 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dia ini akan beriterasi dan daftar dari 1 sampai yang ke-5. Enter, lakukan tampilan variabel 6. Jadi dia akan menampilkan ini 1, 2, for 6, dia akan menampilkan 6 ini yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita enter. Done ini dia untuk menyelesaikan blok ini, blok for loop ini. Kita enter nih, 1. Jadi dia akan mencetak ini 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu ada lagi cara yang kedua, itu ada pagar tanda seru /bin /bus, enter for 6 sama dengan 1 titik koma 6 lebih dari 5 titik koma 6 sama dengan 6 ditambah 1. Jadi artinya yang 61 ini variabel 6 nilainya 1, sedangkan ini 6 kurang dari sama dengan 5, kurang dari 6 ini kurang dari 1 sama dengan 5, sedangkan ini 6 sama dengan 6 tambah 1, artinya nilai 6 akan selalu bertambah dengan 1. Kita enter, lakukan tampilkan variabel 6. Down ini dia mengakhiri sebuah blok for ini, akhir kode blok for ini. Enter, tuh. Jadi akan diisi 1, 2 sama seperti di atas, tapi cara berbeda. Yang ketiga itu until loop. Berbeda dengan while, until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Contoh sintaknya until kondisi itu perintah ketik perintah pagar tanda seru /bin /bus, enter. Apakah variabel a sama dengan 0? Ingat ini 0 bukan kosong. Enter. Until kurung siku spasi tanda seru spasi, apalagi kalau AS itu tampilan variabel a kurang dari 10 spasi kurung siku. Jadi ini apakah variabel a kurang dari 10? Kita enter, lakukan tampilkan variabel a. Kita enter, ekspresi variabel a sama dengan, jadi ini tuh dia akan menampilkan nilai yang akan ditambah dengan 2. Jadi dia akan selalu menambah 2. Kita enter, lalu done. Ini dia itu fungsi untuk mengakhiri kode blok until loop ini. Kita enter, tuh. Jadi percobaan keempat itu slash loop digunakan ketika kita ingin membuat suatu program dengan beberapa daftar pilihan yang kita bisa pilih bisa dipilih oleh user, misalnya daftar menu. Ada contoh sintaknya.
Kita akan mengetik perintah pagar tanda seru /bin /bus. Enter. Ketikkan select minuman in teh, kopi, air, jus, susu, semua nggak ada. Ini tuh merupakan inti dari kode ini. Jadi dia memberikan kita pilihan sebuah menu. Kita enter. Terus lakukan case tampilkan minuman in. Artinya perintah case ini dia yang mengevaluasi nilai variabel minuman dan menjalankan kode blok tersebut. Kita enter. T. Dia ini bukan slice atau garis miring, tapi dia garis yang lurus. Karena kalau garis miring, dia akan error. T. Kopi garis lurus, kopi, air, semua. Tutup kurung. Ini adalah pola dalam case, jadi kita disuruh untuk memilih apakah teh, kopi, air, atau susu yang akan nanti dieksekusi. Kita enter. Tampilkan tanda seru tampilkan tanda petik 2 maaf, habis. Ini artinya apabila kita memilih menu di atas ini akan menampilkan kata maaf habis. Kita enter saja. Titik koma 2 kali. Titik koma ini dia untuk mengakhiri kode di dalam case. Kita enter saja. Jus, susu, tutup kurung. Artinya ini kita akan memilih jus atau susu. Kita disuruh memilih apakah jus atau susu dan kode tersebut akan dieksekusi. Kita enter. Tampilkan tanda petik 2 tersedia. Jadi apabila kita memilih jus atau susu akan menampilkan kata tersedia. Enter. Titik 2 artinya ini dia ini menandai akhir dari kode blok ini. Kita enter. Nggak ada. Tutup kurung artinya jika kita memilih nggak ada, kode ini akan dieksekusi. Kita enter saja. Break. Perintah break ini dia akan keluar dari loops select ini. Kita enter. Titik 2 titik koma artinya dia yang menandai akhir dari kode blok ini. Kita enter. Bintang tutup kurung plus bintang tutup kurung, bintang tutup kurung. Tampilkan kata tidak ada di daftar menu. Jika kita memasukkan pilihan yang tidak ada di menu, akan menampilkan tidak ada di daftar menu. Kita enter. Garis 2 ini untuk mengakhiri kode blok ini. Kita enter.
Ini tuh artinya untuk menandai akhir dari perintah case ini. Kita enter. Ini tuh mengakhiri kode dari loop selection ini. Kita enter. Kita ini disuruh untuk memilih menu. Kita akan memilih menu. Contohnya juice itu kita ketik 4. Kita enter. Tersedia karena ada di daftar menu. Kita Ctrl C saja ini. Oke. Kita masuk di dalam percobaan kelima, itu adalah nesting loops. Semua jenis loop di atas mendukung konsep nesting, artinya kita dapat menempatkan satu loop ke dalam loop yang lain, baik loop yang sejenis maupun beda jenis. Kita akan mengetikkan perintah pagar tanda seru slice bin slice sh digunakan untuk memberitahukan kepada sistem operasi untuk menjalankan script yang namanya SYN-brown atau singkatan SH. Kita enter. Apakah variabel A sama dengan 0? Enter. Sebelum di variabel tampilkan variabel A tutup kurung lebih besar dari 10. Kita kurung siku loop 1 pagar loop 1. Jadi dia ini akan memeriksa apakah variabel A lebih besar daripada 10. Dan loop 1 ini tuh merupakan komentar. Enter. Lakukan variabel B sama dengan tanda petik 2, tampilkan variabel A tanda petik 2. Jadi dia ini enter. Sebelum tampilkan variabel B kurung petik 2 0 spasi kurung 0 siku loop 2. Artinya apakah variabel B ini, dia akan memeriksa apakah variabel ini lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Dan loop ini dia berupa komentar. Dan ingat harus ada pagar di sini, saya lupa pagar. Oke. Karena merupakan sebuah komentar. Kita enter. Kita lakukan enter. Tampilkan n bin while to listen to while to n tanda petik 2 tampilkan variabel B. Jadi artinya ini adalah dia akan mencetak variabel B tanpa menampilkan baris baru. Kita enter. Ini sama dengan ketik xpr tampilkan variabel B kurang 1. Artinya tanda petik 1 artinya
Jadi artinya dia akan mengurangi variabel B, dia akan mengurangi 1. Jadi ini akan mengurangi variabel B sebanyak 1 kali. Expire ini dia akan melakukan perintah dari seal expire ini dia untuk melakukan operasi expire ini dia tuh untuk melakukan ekspresi operasi aritmatika. Expire ini digunakan untuk melakukan operasi di dalam expire ini melakukan untuk operasi aritmatika di dalam sel bal. Expire ini digunakan untuk mengoperasi operasi aritmatika. Expire ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, dan ini variabel B dia akan dikurangi sebanyak 1. Enter. Dan ini dia tuh untuk mengakhiri kode blok ini. Kita enter saja. Tampilkan. Jadi dia akan menampilkan teks ke layar atau nilai. Ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar atau nilai variabel ke layar. Kita enter. Variabel A sama dengan 1 expire. Berikan variabel A ditambah 1. Jadi ini itu 1. Jadi ini tuh adalah kebalikan dari perintah yang tadi, perintah B, yang variabel B ini. Kalau yang ini dia akan variabel A akan selalu menambah 1. Enter. Dan dia ini untuk mengakhiri kode blok ini. Apa yang salah? B. Cocok Mina. XPRS. Oh Jami, ini tampilkan. Jangan pakai. Dan itu jangan pakai itu. Oke. Kita ulang. Sedikit saja nih Pak. Clear. Ngetik pagar,
pagar, tanda seru, slice bin, slash sh. LLJ ini artinya dia akan memberitahukan kepada sistem operasi untuk menjalankan menggunakan script dengan menggunakan bourne atau sh. Kita enter. Apakah variabel a sama dengan 0? Enter. Sebelum kurung siku variabel a lebih besar dari 10 kurung siku tanda pagar loop 1. Jadi dia ini akan mengeksekusi apakah variabel a lebih besar dari 10, dan loop 1 ini itu adalah dia adalah merupakan komentar. Dia melakukan variabel b sama dengan tanda petik 2 a, tutup, tampilkan variabel b kurung petik 2 0 spasi kurung 0 siku loop 2. Artinya apakah variabel b ini, dia akan memeriksa apakah variabel ini lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Dan loop ini dia berupa komentar, dan ingat harus ada pagar di sini. Saya lupa pagar, oke, karena merupakan sebuah komentar. Kita enter. Kita lakukan enter. Tampilkan n to bin while to listen to while to n dapat 2 tampilkan variabel b. Jadi artinya ini adalah dia akan mencetak variabel b tanpa menampilkan baris baru. Kita enter. Ini sama dengan ketik expr tampilkan variabel b kurang 1. Artinya tanda petik 1 artinya akan mengurangi variabel b sebanyak 1 kali. Dan ini dia tuh untuk mengakhiri kode blok ini. Kita enter saja. Tampilkan enter. Variabel a sama dengan petik 1 expr berikan variabel a ditambah 1. Jadi ini tuh adalah kebalikan dari perintah yang tadi, yang perintah b, yang variabel b ini. Kalau yang ini dia akan variabel a akan selalu menambah 1. Enter. Dan dia ini untuk mengakhiri kode blok ini.